Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaifa halukum? Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman pada sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kakak ingin menyampaikan materi bab kedua, ad-darsus-tsani, pelajaran kedua. Sebelumnya kita sudah melewati pelajaran pertama yaitu at-ta'aruf. Al-yaum ad-darsus-tsani. Hari ini pelajaran kedua. Nah, untuk materinya yang pertama as-sakan dan yang kedua al-ismu domiru munfasil. As-sakan artinya tempat tinggal. Al-ismu domirul munfasil artinya kata ganti terpisah. Nah, jadi kita teman-teman sekolah lebih fokus ke qawaid. Jadi kita singgung ke qawaidnya, yaitu al-ismu domirul munfasil. Boleh dilanjut? Domir munfasil aja ya kayak. Iya, kita lebih fokus ke domir munfasil karena sesuai kakak ngajar di buku Muhammadiyah 12, teman-teman. Nah, di sini ada ad-domir. Ma makna ad-domir? Apa arti ad-domir? Ad-domir artinya kata ganti, teman-teman. Nah, ad-domir itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ad-domirul baris, dan yang kedua ada ad-domirul mustatir. Ad-domirul baris artinya tampak, dan ad-domirul mustatir artinya yang tersembunyi. Nah, jadi kata ganti juga ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Nah, di sini ad-domirul baris terbagi menjadi dua juga, teman-teman. Ad-domirul munfasil dan domirul muttasil. Kata ganti terpisah dan kata ganti tersambung. Nah, teman-teman, tadi kakak sudah sebutkan kita belajar cuman ke domirul munfasil ya. Benar ya Kak Sita ya? Iya, betul sekali, Kak. Boleh Kak Sita lanjut? Nah, di sini pengertian domir. Tadi teman-teman udah tahu ya makna ad-domir, yaitu artinya kata ganti. Nah, di sini pengertian domir secara umum, domir adalah isim makrifat yang menunjukkan atas pembicara, yaitu orang pertama, lawan bicara yaitu orang kedua, dan yang dibicarakan yaitu orang ketiga. Domir juga merupakan isim makrifat yang berfungsi sebagai kata ganti suatu kata, yaitu aku, kita, kami, dia, mereka, kamu, kalian, dan sebagainya, teman-teman. Semoga teman-teman paham. Lanjut. Nah, di sini tadi teman-teman pengertian domir secara umum. Nah, di sini pengertian domir munfasil. Jadi domir munfasil juga disebut kata ganti yang terpisah. Kalau muttasil kata ganti yang tersambung. Gitu, teman-teman. Kalau munfasil yang terpisah. Domir munfasil juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mutakallim, yang kedua mukhatab, dan yang ketiga ghaib. Mutakallim orang pertama yang berbicara, dan yang kedua mukhatab, yaitu orang kedua yang diajak berbicara, teman-teman. Dan ghaib orang ketiga yang kita bicarakan, yang dibicarakan, teman-teman. Semoga teman-teman paham ya sampai sini. Lanjut ke Sita. Oke, baik teman-teman. Sekarang teman-teman semua udah sama-sama lihat ya di sini ada bagan. Ini merupakan bagan dari isim domir munfasil atau kata ganti terpisah.
Sebelum kita lanjut mempelajari lebih jauh mengenai bagan ini, kakak mau kasih pemahaman dulu nih ke teman-teman. Jadi, teman-teman, kata ganti dalam bahasa Arab itu terdapat 14. 14 ya, teman-teman ya. Terdapat 14 kata ganti. Apa aja sih itu? Nah, ini dia nih teman-teman nih. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, dan nahnu. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya teman-teman bisa ingat-ingat dulu nih. Kalau di bahasa Indonesia kan juga terdapat kata ganti. Cuman di bahasa Indonesia kata gantinya tidak sekompleks di bahasa Arab gitu. Di bahasa Indonesia kata ganti itu cuma ada 6, teman-teman, cuma ada 6. Apa aja sih kata ganti itu? Halo, Afan, kalian di suara anak kedengar kan ya? Kedengaran Kak Sita? Oke. Boleh lanjut. Ya, kata ganti dalam bahasa Indonesia ada 6 dan apa aja itu? Ada aku, kamu, kalian, kami, mereka, dan dia. Udah cukup itu aja teman-teman. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya kakak mau menyebutkan untuk satu orang dan diri sendiri dan diri kakak sendiri yang berbicara itu bisa pakai aku. Tapi kalau kakak mau bicarakan orang lain Kak bisa Sita pakai suaranya dia. terputus. Oke, Afwan. Sekarang gimana kalian di? Halo? Gimana kalian di? Terputus itu. Terputus ya. Suaranya terputus. Boleh dilanjut. Oke, sekarang udah ya, aman ya. Aman. Baik. Jadi balik lagi ya teman-teman, di bahasa Indonesia kata ganti itu ada 6. Ada aku, dia, kamu, kami, kalian, dan mereka. Nah, apa sih yang membedakan kata ganti di bahasa Indonesia dan bahasa Arab? Kalau di bahasa Indonesia, itu cuma ada 6 tadi yang pertama teman-teman ya, nggak sekompleks bahasa Arab. Dan di bahasa Arab itu, dalam pengucapan kata ganti itu dibagi lagi jadi teman-teman. Jadi, ada 3 kategori. Ada kategori kata ganti orang ke-1, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Dan dibagi juga menjadi mufrad, musanna, dan jamak. Nah, apa sih mufrad, musanna, dan jamak? Mufrad, musanna, dan jamak itu tuh kalau mufrad itu berlaku untuk satu orang, kalau musanna berlaku untuk 2 orang, dan jamak berlaku untuk 2 orang atau lebih. Jadi mulai dari 3. Jadi kalau kalian mau berbicara dengan 3 orang atau lebih, nah itu udah termasuk ke dalam jamak. Nah, untuk lebih mudahnya, kita lanjut aja langsung kita bahas ke bagian ini, teman-teman. Kakak mulai dari kata ganti orang ketiga, atau tadi yang sudah kalian dijelaskan dalam bahasa Arab, yaitu ghaib. Apa sih? Ya, betul ya, kalian ya. Ghaib itu artinya orang yang dibicarakan. Sekali lagi kakak bilang, goib atau kata ganti orang ketiga artinya orang yang dibicarakan atau orang yang sedang kita bicarakan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, biar kalian lebih cepat inget ya, kalau kita mau ngegibah gitu ya, atau ngomongin orang lain, nah itu pakainya kata ganti orang ketiga atau goib gitu teman-teman. Nah, tapi kan nggak selalu ya membicarakan orang itu tentang hal buruk, teman-teman. Dan kata ganti orang ketiga ini dibagi lagi teman-teman jenisnya menjadi muzakkar dan mu'annas. Seperti di bab sebelumnya, masih terputus ya Kak Dendi suaranya. Halo Kak Sita. Ya, agak terputus ya, putus-putus ya. Iya, nggak apa-apa, lanjut lagi. Apa mau Kak Dendi yang lanjut jelasin kali? Boleh, boleh. Terbagi menjadi muzakkar Baik, dan mu'annas, Kak. Lanjut. boleh. Nah, di sini teman-teman lihat huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, yang tadi Kak Sita sudah jelasin dikit, kata ganti orang ketiga yaitu ada huwa, yang artinya dia laki-laki satu. Dia satu laki-laki, teman-teman. Huma, dia 2 laki-laki, teman-teman. Hum, dia lebih dari 2 atau mereka. Huwa, huma, hum itu
muzakkar. Kita sebut muzakkar untuk laki-laki. Nah, kalau hiya, huma, hunna, hiya dia perempuan satu orang. Huma dia perempuan lebih dari dua atau kita sebut jamak, teman-teman. Huwa, huma, hiya, huma, hunna. Nah, hiya, huma, hunna itu untuk muannas jenisnya, untuk perempuan. Nah, semoga jelas teman-teman ya. Nah, selanjutnya ke kata ganti orang kedua atau kita sebut mukhatab, orang yang kita ajak bicara. Nah, di sini ada anta, antuma, antum. Nah, anta, antuma, antum untuk muzakkar, yang artinya anta, kamu laki-laki satu orang. Atau kamu satu orang Antuma, laki-laki gitu ya Kak ya? nah ya, kamu satu orang laki-laki. Mm-mm. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kamu dua orang, kamu lebih dari dua orang, teman-teman. Atau Mereka. ya, mereka. Nah, anta, antuma, antum ini muzakkar. Nah, di sini juga ada anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna itu untuk muannas, untuk perempuan. Artinya, anti, kamu satu orang untuk perempuan. Antuma, kamu dua orang untuk perempuan. Antunna, kalian perempuan lebih dari dua atau kita sebut jamak, teman-teman. Jamak itu lebih dari dua. Kalau dua kita sebut musanna. Antuma berarti, atau antuma, di sini huma sama, kita sebut musanna. Nah, bawahnya yaitu kata ganti orang pertama atau kita sebut mutakallim. Ya Kak Sita ya, benar ya? Iya, betul Kak. Orang yang berbicara. Nah, orang yang berbicara itu udah jelas. Ana, nahnu, yang artinya ana itu artinya saya dan nahnu itu artinya kita atau kami. Tuh teman-teman. Boleh kasih tak dilanjut. Oke, baik. Tadi apa ya teman-teman kalau Kakak agak terputus-putus gitu. Nah, gitu kan perlu diingat bahwa isim domir munfasil dalam bahasa Arab itu ada 14. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, Kakak ulang artinya sekali lagi supaya teman-teman lebih ingat. Huwa artinya dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Atau juga bisa disebut lebih dari dua ya, mulai dari 3 dan selebihnya. Lalu ada ia. Ia itu dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Ingat ya teman-temannya, pokoknya yang lebih dari dua, berarti mulai dari 3 dan selebihnya itu termasuk ke jamak. Lalu ada anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, itu artinya kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Lanjut, anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Lalu ada ana, artinya saya atau aku. Dan nahnu, artinya kami atau kita. Nah, ini ada pengecualian nih teman-teman. Kalau ana itu berlakunya untuk mufrad, hanya untuk satu orang. Kayak seperti kakak menyebut diri kakak sendiri, saya gitu, ana Sita. Tapi kalau misalnya Kak Dendi,
Misalnya kakak mau nyebut dia Dendi, berarti pakainya gua Dendi gitu. Nah, lanjut ini ada nahnu, artinya kita atau kami. Nahnu ini tergolong dalam musanna dan juga dalam jamak. Kenapa bisa gitu teman-teman? Karena nahnu ini bisa dipakai ketika teman-teman ingin berbicara kepada dua orang, atau teman-teman juga bisa menggunakan nahnu ketika teman-teman afwan. Nahnu itu bisa dipakai ketika teman-teman ingin menyebutkan bahwa teman-teman itu terdiri dari dua orang atau teman-teman terdiri dari dua orang dan lebih gitu. Misalnya seperti hari ini, yang mengajar pada hari ini adalah kakak dan Kak Dendi. Nah, itu bisa disebut nahnu. Kadalik ya, Hidendi ya. Bala Kasita, benar. Nah, gitu. Atau misalnya yang mengajar hari ini ada Kasita, Kak Dendi, dan Pariki. Kita juga bisa sebut nahnu, kami. Gitu, teman-teman. Misalnya contoh katanya, halal yaum, nahnu, bukannya, nahnu sanadrus al-lughah al-arabiyyah. Artinya, hari ini kami akan belajar bahasa Arab gitu. Nah, kami yang dimaksud tadi adalah Kasita dan Kadendi gitu, teman-teman. Oke, mungkin untuk contohnya nanti ada di slide berikutnya ya. Nih, teman-teman bisa lihat yang untuk penjelasan lebih jelasnya. Nah, ini ada di contoh berikutnya. Udah cukup jelas ya, Kadendi ya. Nah, nanti untuk contoh kata atau membuat kalimat bisa minggu depan ya, Kak Dendi ya. Kita bahas lagi ya. Iya Kasita, teman-teman nanti bisa dicatat nih teman-teman untuk kata ganti buah humahum. Kalau bisa teman-teman dihafal gitu teman-teman. Benar banget. Nah, emang ini harus udah apa ya? Bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala nanti hilang, harus di dalam kepala kalian. Ini sangat penting ya teman-teman karena akan dipakai terus-menerus gitu dalam bahasa Arab. Oke, mungkin pembelajaran pada hari ini ya lewat video kali ini kakak cukupkan. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang Kak Dendi dan Kak Sita sampaikan pada video kali ini. Kak ingatkan, jangan lupa untuk minggu depan, silahkan kalian review lagi ini videonya, kalian ulang-ulang di rumah, karena nanti minggu depan kita akan adakan tanya-jawab ya Kak Dendi. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman di video ini nggak paham, teman-teman bisa siapkan pertanyaan atau siapkan yang teman-teman nggak paham, nanti pertemuan selanjutnya teman-teman bisa ditanyakan gitu teman-teman. Iya, Semoga baik. teman-teman paham ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk itu karena waktunya panjang gitu seminggu, kakak harap kalian betul-betul dipelajari. Jadi nanti ketika ada yang kalian bisa tanyakan di pertemuan berikutnya. Kakak Oke, harap teman-teman ada pertanyaan buat nanti pertemuan selanjutnya. ditutup aja kali ya Kak Dendi. Oke, Ilahuna. Mohon maaf kalau ada kekurangan mungkin dari kakak atau dari Kak Dendi. Semangat teman-teman semua untuk belajar melalui videonya. Qobla nahtatim hadzal darsana hayabina sanakro alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Oke, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.